Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Mbak Dr. Kinkin Yuliati, MSI CPR CICS. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan skripsi kualitatif yang sudah kami rancang dari bab 1 hingga bab 3 yang berjudul Analisis Naratif Persuasi Seorang Tokoh Agama Islam kepada Masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hana Kamila Maharani dengan NIM 1410623073 dan juga rekan saya Muhammad Syahdan Afal Gifari dengan NIM 1410623050. Jadi penelitian kami itu menggunakan strategi naratif kualitatif. Untuk itu, eh, kita lanjut ke bab 1, yaitu pendahuluan, di mana bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang. Jadi, dalam kehidupan masyarakat, tokoh agama merupakan orang yang memiliki posisi penting dan terhormat dalam komunitasnya dan bertindak sebagai pemimpin nonformal yang berdedikasi untuk memajukan kepentingan konstituennya. Status dan keahlian mereka yang lebih tinggi dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka melebihi status dan keahlian orang lain dalam masyarakat. Dikutip dari Sapitri tahun 2023, tokoh agama adalah seorang figur atau panutan dalam masyarakat yang sangat penting dan berpengaruh karena memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan, integritas, dan atribut lainnya. Tokoh agama juga bertindak sebagai pemimpin masyarakat, bertindak sebagai imam dalam masalah agama, sosial, dan juga kenegaraan. Yang dimana dikutip oleh Umami pada tahun 2018. Dalam praktiknya, tokoh agama tidak hanya menyampaikan pesan secara informatif, tapi juga menggunakan pendekatan persuasif untuk membuat pesan tersebut diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Persuasi yang dilakukan oleh tokoh agama seringkali disampaikan melalui ceramah, nasihat, dialog, atau cerita-cerita tentang pengalaman sehari-hari. Penyampaian pesan dalam bentuk cerita atau narasi juga dianggap lebih mudah dipahami oleh masyarakat karena terkait langsung dengan realitas kehidupan dan pengalaman masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, proses persuasi yang dilakukan oleh seorang tokoh agama menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Di tengah perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, tantangan komunikasi persuasif juga semakin kompleks. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah atau memperkuat sikap dan perilaku. Hal ini berarti fakta, pendapat, dan motivasi harus disusun untuk mendukung tujuan persuasi. Dikutip oleh Taufikur Rahman pada tahun 2025. Selanjutnya, dalam komunikasi persuasif, pendekatan naratif sangat penting karena pada dasarnya, cerita membuat pesan lebih mudah dipahami dan diingat oleh manusia daripada instruksi atau perintah. Tokoh agama dapat menyampaikan nilai-nilai agama, pesan moral, dan ajaran kehidupan dengan cara yang lebih halus dan menyentuh aspek emosional masyarakat melalui narasi. Selain itu, karena cerita yang disampaikan biasanya berkaitan dengan peristiwa nyata yang memiliki makna tertentu. Narasi juga dapat membangun kedekatan antara tokoh agama dan juga masyarakat. Narasi dalam komunikasi persuasif tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk, boleh di slide, untuk menyampaikan pesan, tapi juga berfungsi sebagai pendekatan komunikasi yang dapat mempengaruhi pemahaman
masyarakat tentang masalah. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa kemampuan tokoh agama dalam menyusun dan menyampaikan narasi menjadi bagian penting dalam keberhasilan komunikasi persuasif kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis naratif persuasi yang dilakukan oleh seorang tokoh agama kepada masyarakat, khususnya tentang bagaimana tokoh agama menyampaikan pengalaman, cerita, dan juga pesan persuasif dalam bentuk narasi, serta bagaimana makna persuasi tersebut terbentuk dalam interaksi dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan strategi naratif untuk memahami pengalaman tokoh agama dalam melakukan persuasi kepada masyarakat secara lebih mendalam. Boleh di next slide. Selanjutnya subbab 1.2 yaitu fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada persuasi yang dilakukan oleh seorang tokoh agama kepada masyarakat melalui pendekatan naratif. Penelitian ini menggunakan strategi naratif untuk memahami pengalaman tokoh agama dalam menyampaikan pesan persuasif kepada masyarakat melalui cerita, pengalaman, dan juga kisah-kisah yang disampaikan dalam kegiatan komunikasi keagamaan. Adapun fokus penelitian ini dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pengalaman tokoh agama dalam melakukan persuasi kepada masyarakat. Yang kedua, bagaimana tokoh agama menyusun dan menyampaikan narasi sebagai bentuk komunikasi persuasif kepada masyarakat. Yang ketiga, apa saja pesan persuasif yang disampaikan oleh tokoh agama kepada masyarakat melalui narasi. Dan yang terakhir, bagaimana makna persuasi yang dialami dan dipahami dalam interaksi antara tokoh agama dan masyarakat. Selanjutnya yaitu subbab tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang telah kami rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengalaman tokoh agama dalam melakukan persuasi kepada masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tokoh agama menyusun dan menyampaikan narasi sebagai bentuk komunikasi persuasif kepada masyarakat. Yang ketiga, untuk mengetahui pesan-pesan persuasif yang disampaikan oleh seorang tokoh agama kepada masyarakat melalui narasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui makna persuasi yang dialami tokoh agama dalam pengalamannya berkomunikasi dengan masyarakat. Selanjutnya ada subbab manfaat penelitian. Dibagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat akademik dan juga praktis. Untuk manfaat akademik, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi persuasif, komunikasi keagamaan, dan penelitian kualitatif yang menggunakan strategi naratif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin meneliti tentang persuasi, komunikasi tokoh agama, dan penelitian naratif yang berfokus pada pengalaman komunikasi seseorang dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, untuk manfaat praktis. Jadi, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada tokoh agama tentang bagaimana pentingnya penggunaan narasi atau juga penggunaan cerita dalam menyampaikan pesan persuasif kepada masyarakat agar pesan yang disampaikan ini lebih mudah dipahami dan juga lebih mudah untuk diterima. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana tokoh agama melakukan
proses persuasi dalam komunikasi keagamaan, yang pada gilirannya menghasilkan komunikasi yang lebih kuat dan juga lebih efektif. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian teori. Pada bab 2 ini, kita membahas mengenai konsep persuasi terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian persuasi. Pengertian persuasi merupakan proses komunikasi tanpa paksaan untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang. Persuasi dilakukan dengan memberikan alasan, ajakan, dan pesan yang meyakinkan komunikan sehingga mereka bersedia mengikuti komunikator. Persuasi biasanya dilakukan melalui komunikasi yang bersifat membujuk, mengajak, dan meyakinkan dengan menggunakan pendekatan psikologis maupun emosional. Menurut para ahli komunikasi, persuasi merupakan bagian dari komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap, pendapat, atau perilakunya sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator. Persuasi tidak dilakukan dengan paksaan, tapi dilakukan dengan cara memberikan pemahaman dan alasan yang dapat diterima oleh komunikan sehingga terjadi perubahan sikap secara sukarela. Persuasi adalah proses yang kompleks yang melibatkan penggunaan berbagai pendekatan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak melalui komunikasi verbal. Hal ini dikutip oleh Saputra dan Hidayat pada tahun 2025. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persuasi adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang melalui penyampaian pesan dengan cara yang halus, logis, dan juga emosional tanpa paksaan. Selanjutnya, yaitu mengenai komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah cara untuk mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan seseorang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Komunikasi persuasif juga dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang dilakukan sebagai ajakan atau wujukan agar orang tersebut bertindak sesuai keinginan komunikator. Dikutip oleh Laili Zain pada tahun 2017. Beberapa komponen penting komunikasi persuasif adalah komunikator, pesan, media, komunikan, dan juga efek. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan persuasif. Pesan adalah informasi atau ajakan yang disampaikan. Lalu media adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Lalu efek dari pesan persuasif adalah perubahan sikap atau perilaku yang terjadi setelah menerimanya. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi persuasif dilakukan oleh tokoh agama sebagai komunikator yang menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengubah sikap,
dan perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang disampaikan. Selanjutnya, persuasi dalam konteks tokoh agama. Persuasi sering digunakan oleh tokoh agama dalam kegiatan keagamaan untuk menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat. Tokoh agama tidak hanya memberikan informasi keagamaan, melainkan mereka ini juga mengajak, membimbing, dan mendorong orang lain untuk mengikuti ajaran agama dan juga nilai-nilai moral. Persuasi ini biasanya disampaikan melalui ceramah, nasihat, diskusi, dan juga cerita-cerita tentang kehidupan sehari-hari. Pesan yang disampaikan oleh seorang tokoh agama lebih mudah diterima dan juga dipercaya oleh masyarakat. Mengapa? Karena mereka dianggap kredibel dan juga dapat dipercaya oleh masyarakat. Akibatnya, kemampuan tokoh agama untuk berkomunikasi secara persuasif menjadi sangat penting untuk mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Komunikasi persuasif didefinisikan dalam ilmu komunikasi sebagai komunikasi yang dapat dan mampu mempengaruhi komunikasi secara konsisten dan dengan cara yang diharapkan komunikator. Hal ini dikutip oleh Mukarrama dan Madya pada tahun 2024. Persuasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh tokoh agama kepada masyarakat dengan menyampaikan pesan melalui cerita atau narasi dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk review literatur hingga tabel operasional konsepnya. Terima kasih, Hana. Oke, jadi yang di sini adalah review literatur. Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu digunakan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta kebaruan penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu, peneliti terdahulu juga berfungsi untuk menghindari kesamaan penelitian serta memperkuat landasan penelitian yang dilakukan. Oke, di sini selanjutnya ada penelitian oleh Slamet yaitu 2009 yang diambil itu penelitian yang dilakukan oleh Slamet di tahun 2009 berjudul Komunikasi Persuasif dalam Dakwah yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi persuasif digunakan dalam kegiatan dakwah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dalam dakwah dilakukan dengan cara memberikan nasihat, keteladanan, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku dengan masyarakat agar sesuai dengan ajaran agama. Selamat tahun 2009. Nah, persamaan ini, penelitian Selamat dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang komunikasi persuasif dalam konteks dakwah atau tokoh agama. Perbedaannya adalah penelitian Selamat berfokus pada strategi komunikasi persuasif dalam dakwah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengalaman tokoh agama dalam melakukan persuasi kepada masyarakat melalui pendekatan naratif. Oke, selanjutnya persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu. Di sini kami membuat tabel, yaitu tabel 2.1, peneliti dan tahun. Yang pertama itu ada Slamet
pada tahun 2009 dengan judul penelitian komunikasi persuasif dalam dakwah. Persamaannya dengan penelitian kami yaitu sama-sama meneliti komunikasi persuasif dalam konteks dakwah. Perbedaannya, penelitian Slamet fokus pada strategi dakwah, sedangkan penelitian ini fokus pada narasi pengalaman tokoh agama. Yang kedua, yaitu ada penelitian oleh Fauzi pada tahun 2023. Judul penelitiannya Urgensi Komunikasi Persuasif dalam Dakwah, sama-sama meneliti persuasi dan perbedaannya penelitian Fauzi menggunakan studi pustaka, sedangkan penelitian kami menggunakan naratif. Selanjutnya ada penelitian oleh Hasani pada tahun 2021. Judulnya Implementasi Komunikasi Persuasif dalam Dakwah Islam. Persamaannya yaitu sama-sama membahas komunikasi persuasif dan perbedaannya fokus pada implementasi penelitian pada narasi pengalaman tokoh agama. Selanjutnya ada Nindi pada tahun 2025. Judulnya Komunikasi Persuasif Tokoh Agama, sama-sama meneliti persuasi oleh tokoh agama. Perbedaannya fokus pada strategi seperti ceramah, dialog. Penelitian kami fokus pada pengalaman subjektif tokoh. Yang kelima ada Arifin dan Husin. Pada tahun 2024. Judulnya Strategi Komunikasi Persuasif dalam Dakwah, sama-sama membahas persuasi dan perbedaannya fokus pada jenis strategi seperti emosional, rasional, keteladanan, sedangkan penelitian kami pada narasi pengalaman. Selanjutnya penelitian ASFA pada tahun 2025. Judulnya Komunikasi Persuasif di Media Sosial, sama-sama membahas komunikasi persuasif dan perbedaannya fokus pada media sosial. Sedangkan penelitian kami berfokus pada komunikasi langsung tokoh agama. Yang ketujuh ada Rafia dan Mia pada tahun 2025. Judulnya Komunikasi Persuasif dalam Pembinaan Masyarakat, sama-sama membahas persuasi dalam masyarakat dan perbedaannya fokus pada pembinaan masyarakat. Sedangkan penelitian kami berfokus pada pengalaman tokoh agama. Yang ketujuh ada Irfadillah dan Al-Fikri. Judulnya Retorika Persuasif dalam Dakwah, sama-sama membahas persuasi, sedangkan perbedaannya fokus pada retorika, dan penelitian kami itu berfokus pada pengalaman persuasi tokoh. Yang kesembilan yaitu penelitian oleh Hajar dan Ansori pada tahun 2021. Judulnya Efektivitas Komunikasi Persuasif, sama-sama meneliti persuasi, perbedaannya fokus pada efektivitas, kredibilitas, dan pesan. Sedangkan penelitian kami berfokus pada pengalaman tokoh agama. Yang ke-10 yang terakhir yaitu Ramli dan Tasrudin pada tahun 2024. Judulnya Komunikasi Persuasif dalam Dakwah Islam. Sama-sama membahas komunikasi persuasif dan perbedaannya fokus pada dakwah secara umum, sedangkan penelitian kami berfokus pada narasi pengalaman tokoh agama. Berdasarkan tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas komunikasi persuasif dalam konteks dakwah dengan berbagai fokus kajian, seperti strategi komunikasi persuasif, efektivitas komunikasi, penggunaan media, serta peran komunikator dalam mempengaruhi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif telah banyak dikaji dari aspek konseptual maupun praktis dalam kegiatan dakwah. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek strategi, metode, dan efektivitas komunikasi persuasif. Serta belum banyak yang mengkaji komunikasi persuasif dari sudut pandang pengalaman subjektif tokoh agama. Padahal pengalaman tokoh agama dalam melakukan persuasi memiliki peran sangat penting dalam memahami proses komunikasi secara lebih dalam dan konseptual di lapangan. Oleh karena itu, penelitian kami memiliki kebaruan atau novelty dengan mengkaji narasi pengalaman tokoh agama dalam melakukan persuasi kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian komunikasi dakwah, khususnya dalam perspektif pengalaman dan makna dalam komunikasi persuasif. Selanjutnya ada subbab teori. Yang pertama, teori yang kami ambil ada teori persuasi sebagai keterampilan sosial atau persuasion as a social skill. Persuasi merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, serta perilaku individu melalui penyampaian pesan tanpa adanya pasangan. Ini adalah teori yang kami ambil itu yang pertama ada teori persuasi sebagai keterampilan sosial atau persuasion as a social skill.
Jadi persuasi merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, serta perilaku individu melalui penyampaian pesan tanpa adanya paksaan. Dalam konteks komunikasi, persuasi tidak hanya dipahami sebagai penyampaian pesan, tapi juga sebagai kemampuan individu dalam mempengaruhi orang lain melalui interaksi sosial. Menurut Joseph A. De Vito, komunikasi persuasif merupakan proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mengubah atau memperkuat sikap, keyakinan, serta perilaku individu secara sadar dan sukarela. Sejalan dengan itu, Jalaluddin Rahmat menyatakan bahwa komunikasi persuasif adalah upaya mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang melalui pendekatan psikologis sehingga individu bertindak seolah-olah atas kemauannya sendiri. Sementara itu, Karl Hovland memandang persuasi sebagai proses penyampaian pesan melalui simbol untuk mengubah perilaku individu. Dalam perspektif persuasion as a social skill, persuasi dipahami sebagai bagian dari keterampilan sosial atau social skill yang terjadi dalam interaksi interpersonal. Dillard dan Marshall menjelaskan bahwa persuasi merupakan bentuk social influence yang dilakukan melalui komunikasi verbal dalam interaksi sehari-hari, baik yang terencana maupun spontan, untuk mencapai tujuan tertentu dalam hubungan sosial. Dalam teori ini, keberhasilan persuasi ditentukan oleh kemampuan komunikator dalam mengelola proses komunikasi secara strategis. Dillard dan Marshall mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aspek utama dalam persuasi sebagai keterampilan sosial, yaitu yang pertama ada audience analysis, di mana hal ini merupakan kemampuan komunikator dalam memahami karakteristik, latar belakang, serta kondisi psikologis komunikan. Kemampuan ini mencakup pemahaman terhadap nilai, budaya, serta motivasi komunikan dalam memproses pesan. Dengan melakukan analisis audiens, komunikator dapat menyesuaikan strategi persuasi agar pesan yang disampaikan lebih relevan dan mudah diterima. Yang kedua, ada message production. Jadi, message production ini merupakan kemampuan komunikator dalam merancang dan menyampaikan pesan persuasi yang efektif. Dalam hal ini, pesan tidak hanya dinilai dari isi, tapi juga dari cara penyampaiannya. Dillard dan Marshall menekankan bahwa pesan persuasif dapat dianalisis melalui beberapa aspek, seperti kejelasan pesan atau explicitness, penggunaan argumen atau argumen, serta pengelolaan relasi kekuasaan dalam komunikasi atau dominance. Dan yang terakhir, ada relational implication. Hal ini berkaitan dengan dampak pesan persuasif terhadap hubungan antara komunikator dan komunikan. Dalam proses persuasi, komunikator perlu mempertimbangkan bagaimana pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi hubungan sosial, termasuk potensi munculnya resistensi atau penolakan. Oleh karena itu, komunikator harus mampu menjaga keseimbangan antara tujuan persuasi dan juga keharmonisan hubungan interpersonal agar pesan dapat diterima tanpa menimbulkan konflik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persuasi sebagai keterampilan sosial tidak hanya berfokus pada isi pesan, tapi juga pada kemampuan komunikator dalam memahami audiens, menyusun pesan secara strategis, serta menjaga hubungan interpersonal. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan komunikasi persuasif dalam suatu interaksi sosial. Oke, selanjutnya adalah variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah persuasi. Persuasi merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang melalui penyampaian pesan yang dilakukan secara halus tanpa paksaan. Dalam konteks penelitian ini, persuasi dimaknai sebagai kemampuan tokoh agama dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima, memahami, dan mengikuti pesan yang disampaikan secara sukarela. Penelitian ini menggunakan konsep persuasi sebagai keterampilan sosial, persuasion as a social skill, yang dikemukakan oleh Dillard dan Marshall pada tahun 2003. Dalam teori ini, persuasi dipahami sebagai
Kemampuan komunikasi yang melibatkan beberapa keterampilan yaitu kemampuan mengenali audiens, kemampuan merancang, dan menyampaikan, serta kemampuan menjaga hubungan sosial dalam proses persuasi. Teori ini digunakan karena sesuai dengan peneliti dan yang meneliti bagaimana tokoh agama melakukan persuasi kepada masyarakat melalui pengalaman dan narasi yang disampaikan. Berdasarkan teori tersebut, variabel persuasi dalam penelitian ini terdiri dari beberapa dimensi, yaitu audience analysis, message production, dan relational implication. Audience analysis berkaitan dengan kemampuan tokoh agama, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dan message production juga seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Selanjutnya yang terakhir ada relational implication, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk mempermudah penelitian, maka variabel persuasi dioperasionalkan ke dalam beberapa dimensi dan indikator yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan data penelitian. Operasional konsep variabel persuasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, di sini ada tabel 2.2, yaitu tabel operasional konsep variabel persuasi karena variabel kami adalah persuasi. Konsep yang kami gunakan adalah naratif kualitatif, variabelnya persuasi, dengan teori yang kami pilih yaitu persuasi sebagai social skill, bersumber dari buku Operational Concept, yaitu buku Dillard dan Marshall, dengan dimensi ada 3, yaitu audience analysis, yaitu kemampuan tokoh agama menganalisis karakteristik, motivasi, dan latar belakang masyarakat sebelum menyampaikan pesan persuasi. Boleh di slide ke atas sedikit. Dengan indikatornya ada 2, yaitu pemahaman karakteristik masyarakat, yaitu sejauh mana tokoh agama mengenali latar belakang budaya, nilai, dan kepercayaan masyarakat yang menjadi target persuasi, termasuk perbedaan individu dalam merespon pesan keagamaan. Dan yang kedua, identifikasi, motivasi, pemrosesan pesan. Sejauh mana tokoh agama mampu membaca motivasi masyarakat, akurasi, tekanan diri, atau kesan sosial dalam memproses pesan, sehingga dapat menyesuaikan strategi persuasi yang tepat. Selanjutnya ada dimensi message production dengan indikator kejelasan dan ketegasan pesan, yaitu sejauh mana tokoh agama menyampaikan pesan dengan tingkat kejelasan yang tepat, eksplisit maupun implisit, sesuai konteks budaya lokal, dan juga situasi komunikasi dakwah kepada masyarakat. Yang kedua, penggunaan argumen dan bukti, yaitu sejauh mana tokoh agama menyertakan alasan, data, dan juga dukungan argumentatif untuk memperkuat pesan keagamaan, termasuk ayat, hadis, kesaksian, dan nyata dari kehidupan masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan relasi dalam pesan atau dominance, yaitu sejauh mana tokoh agama menyeimbangkan otoritas keagamaan dengan pendekatan yang menghormati otonomi masyarakat, menghindari tekanan berlebihan yang memicu penolakan atau reactance terhadap pesan. Lalu yang ketiga ada dimensi relational implication dengan indikator, yaitu yang pertama penghindaran tekanan berlebihan, yaitu sejauh mana tokoh agama menghindari penggunaan bahasa yang bersifat memaksa atau menggurui yang dapat memicu reaksi penolakan dari masyarakat terhadap pesan keagamaan yang disampaikan. Lalu yang kedua, pemilihan gaya bahasa yang inklusif. Sejauh mana tokoh agama menggunakan bahasa yang memberi ruang, pilihan, dan otonomi kepada masyarakat, sehingga pesan persuasi diterima secara sukarela bukan karena tekanan sosial dan juga keagamaan. Dengan sumber dari tabel operasional konsep kami, yaitu dari buku Dillard dan Marshall pada tahun 2003. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya untuk membahas bab 3, yaitu metode penelitian. Silakan. Oke, terima kasih Ana. Dalam tiga ini yaitu metode penelitian. Yang paradigma penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif.
Paradigma interpretif memandang realitas sosial sebagai suatu yang dibentuk melalui pengalaman, interaksi, serta pemaknaan individu terhadap suatu fenomena. Dalam paradigma ini, peneliti berusaha memahami makna subjektif yang dimiliki oleh individu berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Menurut Creswell, pada tahun 2016, paradigma interpretif digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami makna yang dibangun oleh individu terhadap fenomena sosial, di mana realitas bersifat jamak dan tidak dapat dipisahkan dari konteks pengalaman individu. Selain itu, Denzin dan Lincoln pada 2011 menyatakan bahwa paradigma interpretif menekankan pada upaya memahami dunia sosial berdasarkan perspektif partisipan dalam konteks alamiah. Nah, paradigma interpretif dipilih dalam penelitian ini karena sesuai dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis naratif persuasi seorang tokoh agama kepada masyarakat. Penelitian ini tidak berusaha mengukur tingkat keberhasilan persuasi secara kuantitatif, melainkan berusaha memahami bagaimana tokoh agama memaknai pengalaman persuasi, bagaimana pesan yang disampaikan melalui cerita, serta bagaimana makna persuasi terbentuk dalam interaksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, paradigma interpretif dianggap paling relevan karena mampu menggali makna di balik proses komunikasi persuasif yang bersifat subjektif dan kontekstual. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penggalian data berupa kata-kata, narasi, serta pengalaman subjek penelitian. Lalu menurut Moleong pada 2017, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami yang berarti secara holistik seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Sementara itu Sugiono pada 2019 menyatakan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, serta hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Berbeda dengan pendekatan kualitatif menurut Sugiono pada tahun 2019 digunakan untuk menguji hipotesis yang mengukur hubungan antar variabel menggunakan data berupa angka dan analisis statistik. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada generalisasi hasil penelitian yang pengukuran bersifat objektif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis naratif persuasi tokoh agama yang tidak dapat diukur menggunakan angka atau statistik. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana pengalaman, cerita, serta proses komunikasi persuasif disampaikan dan dimaknai oleh tokoh agama dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap paling sesuai karena mampu menggali secara mendalam proses persuasi sebagai fenomena yang kompleks, kontekstual, dan syarat makna. Yang ketiga ini ada 3.3 metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian naratif. Penelitian ini merupakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pengalaman individu yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana individu memaknai pengalaman hidupnya, serta bagaimana pengalaman tersebut dikonstruksikan dalam bentuk cerita. Menurut Creswell pada tahun 2016, penelitian naratif merupakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan cerita individu dan menginterpretasikan pengalaman tersebut untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Sejalan dengan situ, Klandinin dan Connelly tahun 2000 menyatakan bahwa penelitian naratif mempelajari pengalaman manusia melalui cerita yang disampaikan oleh individu sehingga peneliti dapat memahami bagaimana pengalaman tersebut dibangun dan dimaknai. Dalam konteks penelitian ini yang berjudul analisis naratif versi seorang tokoh agama kepada masyarakat, metode naratif digunakan untuk menganalisis bagaimana
Seorang tokoh agama menyampaikan pesan persuasif melalui cerita, pengalaman, dan narasi dalam kegiatan dakwahnya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengalaman komunikasi persuasif tersebut dikonstruksikan dalam bentuk cerita, serta bagaimana makna persuasi terbentuk dalam narasi yang disampaikan kepada masyarakat. Itu pengumpulan data ini dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam atau in-depth interview terhadap tokoh agama yang menjadi fenomena utama. Sorry, yang menjadi informan utama. Mohon maaf, wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman cara berpikir serta strategi komunikasi persuasif yang digunakan oleh tokoh agama dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Menurut Kvel, pada tahun 1996, wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman dan perspektif individu yang melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Dengan demikian, metode penelitian naratif melalui wawancara mendalam dianggap paling sesuai karena mampu menggali pengalaman tokoh agama secara komprehensif serta mengungkap bagaimana narasi digunakan sebagai strategi dan komunikasi persuasif kepada masyarakat. Selanjutnya ada teknik penarikan informan. Dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling merupakan teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiono lagi, pada tahun 2019, Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu di mana informan dipilih karena dianggap mengetahui dan memahami fenomena yang diteliti. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Moleong pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif informan dipilih secara selektif berdasarkan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh agama yang memiliki peran dalam kegiatan dakwah dan komunikasi keagamaan kepada masyarakat, khususnya yang tergabung dalam lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia atau umumnya MUI. Populasi ini dipilih karena tokoh agama memiliki peran penting sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan persuasif kepada masyarakat. Sampel dalam penelitian ini adalah tokoh agama yang memiliki posisi strategis dalam bidang dakwah seperti pengurus atau ketua bidang dakwah di lingkungan MUI yang memiliki pengalaman langsung dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Pemilihan sampel ini didasarkan pada pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengalaman, kompetensi, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan komunikasi persuasif. Nah, jumlah informan dapat dalam ya, mohon maaf, jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan secara pasti, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai data saturation atau kejenuhan data, yaitu kondisi ketika data yang diperoleh sudah berulang dan tidak memberikan informasi baru. Menurut Guest, Boons and Johnson pada tahun 2006, dalam penelitian kualitatif, jumlah informan dapat berkisar satu hingga beberapa orang selama data yang diperoleh sudah mencapai kedalaman dan kejenuhan. Dalam penelitian ini, peneliti merencanakan untuk mewawancari 1 sampai 3 orang tokoh agama sebagai informan utama dengan penelitian fokus penelitian ini yang mendalam pada pengalaman naratif individu. Pemilihan teknik purposive sampling dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menggali secara mendalam pengalaman tokoh agama dan melakukan persuasi melalui narasi. Oleh karena itu, tidak semua anggota populasi dijadikan sampel, melainkan hanya individu yang memiliki pengalaman relevan dan mampu memberikan data yang kaya dan mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang kelima, 3.5, mohon maaf, keabsahan data. Dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai, mohon maaf, untuk memastikan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting karena data yang dihasilkan bersifat subjektif dan bergantung pada interpretasi peneliti. Menurut Moleong 2017, keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui teknik triangulasi. Triangulasi itu teknik pemeriksaan data yang dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut sebagai pembanding. Sejalan dengan itu, Sugiono 2019 menyatakan bahwa triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data melalui pengecekan data dari berbagai sumber teknik dan waktu. Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.
Diagnosis sumber dilakukan sebagai membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh agama dan informasi dari sumber lain yang relevan, seperti masyarakat atau dokumentasi. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara mendalam dengan data hasil observasi dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi yang data yang diperoleh. Dengan menggunakan teknik triangulasi tersebut, diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi serta mampu menggambarkan fenomena secara lebih akurat. Yang ke-3.6 itu strategi penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi naratif. Strategi naratif merupakan strategi dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada cerita, pengalaman, serta peristiwa yang dialami oleh individu sebagai sumber utama dalam data penelitian. Menurut Creswell 2016, sebagai naratif digunakan untuk memahami pengalaman individu melalui cerita yang disampaikan, di mana peneliti mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan cerita tersebut untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, Glandinin dan Conley tahun 2000 menjelaskan bahwa strategi naratif memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu membangun makna dari pengalaman hidupnya melalui cerita. Nah, dalam penelitian ini, strategi naratif digunakan untuk menganalisis bagaimana seorang tokoh agama menyampaikan pesan naratif persuasif kepada masyarakat melalui cerita, pengalaman, dan narasi dalam kegiatan dakwah. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data berupa informasi, tetapi juga menggali cerita yang mengandung pengalaman komunikasi persuasif, kemudian menyusun secara kronologis dan menginterpretasikannya Mentesa- menginterpretasikan maknanya. Baik, di sini dengan menggunakan strategi naratif, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap bagaimana narasi digunakan sebagai strategi dalam komunikasi persuasif, serta bagaimana makna persuasi terbentuk dalam interaksi antara tokoh agama dan masyarakat. Ini ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview yang sudah dijelaskan oleh Hana tadi. Lalu juga ada observasi yang sudah dijelaskan juga oleh Hana. Lalu juga ketiga ini ada dokumentasi. eh, yang sudah Hana sampaikan tadi juga, ketiga metode tersebut digunakan secara bersamaan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai proses persuasi yang dilakukan oleh tokoh agama melalui narasi. 3.8 ini metode analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis naratif. Analisis naratif merupakan teknik analisis dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada cerita atau pengalaman yang disampaikan oleh informal serta bagaimana cerita tersebut disusun dan dimaknai. Menurut Risman pada tahun 2008, analisis naratif bertujuan untuk memahami bagaimana individu menceritakan pengalaman mereka serta bagaimana makna dibentuk melalui struktur cerita, alur dan konteks visual yang melingkupinya. Analisis ini tidak hanya melihat isi cerita, tetapi juga bagaimana cerita tersebut disampaikan dalam penelitian ini. Analisis naratif dilakukan dengan cara menginterpretasikan cerita yang disampaikan oleh tokoh agama terkait pengalaman mereka. Dalam melakukan komunikasi persuasif pada masyarakat, penelitian ini mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam cerita yang berkaitan dengan strategi persuasi dan cara penyampaian pesan serta merespon masyarakat terhadap pesan tersebut. Selanjutnya yang diperoleh oleh wawancara disusun secara kronologis untuk melihat alur pengalaman yang dialami oleh tokoh agama. Peneliti kemudian menginterpretasikan makna yang dari cerita tersebut dengan mengkaitkan dengan para teori komunikasi persuasif dan strategi naratif yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu dengan demikian, analisis naratif dalam penelitian ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana persuasi dilakukan melalui narasi serta bagaimana makna persuasi tersebut terbentuk dalam pengalaman komunikasi tokoh agama. Oke, boleh ditutup oleh Hana. Oke, dengan demikian pemaparan mengenai bab 1 hingga bab 3 yang telah kami susun, mulai dari latar belakang rumusan masalah hingga metodologi penelitian yang akan digunakan, kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Ibu dosen demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.